Mari kita terima diri kita, plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Inilah nanti yang kalau dalam bahasa agama disebut makom ridho. Apapun kondisi kita, mari kita terima. Banyak di antara kita yang setelah mengenali diri, kemudian hasilnya adalah membenci diri. Mari kita terima diri kita, plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kita dalami beberapa aspek. Filosofi kebebasan yang pertama. Kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, bagaimana hakikat diri kita manusia itu antara lain kebebasan. Tadi sudah saya sebut fitrahnya manusia itu bebas. Itulah mengapa kata Krishnamurti, kebebasan adalah hasrat yang paling membara, mendesak, menggebu-gebu dari setiap manusia. Tidak ada orang yang senang diatur, senang dijajah, senang dikendalikan. Kenapa? Nabrak fitrahnya. Jadi, maka kebebasan itu ya kemanusiaan, ya kebenaran. Dimanapun ada fenomena penjajahan, pasti akan segera muncul fenomena perlawanan dan pemberontakan. Kenapa? Ada fitrah yang sedang dilanggar, yaitu kebebasan. Kita ingin segera bebas, karena ternyata dijajah, dizolimi, itu tidak nyambung dengan kemanusiaan, dengan fitrah kita. Dari situ terus disimpulkan, sebenarnya kebenaranlah yang membebaskan, bukan usaha kita untuk menjadi bebas. Maksudnya apa? Kebebasan itulah kebenaran. Kita kan merasa seolah-olah berjuang untuk meraih kebebasan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kebebasannya sudah ada, sekarang sedang terhalang. Itu saja. Jadi kebebasan itu ya kebenaran hidup ini ya hakikatnya kan kebebasan. Sekarang sedang terhalangi, jadi bukan hilang. Yang terus kita kejar, kita cari, enggak. Daya bebas itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal dihalangi atau tidak, disadari atau tidak, dimaui atau tidak. Cuma itu. Ada orang yang memang tidak mau bebas. Enak Pak dijajah itu tidak pakai mikir apa-apa, diatur daripada capek mikir, terserahlah, pasrah saja. Mungkin ada orang begitu. Ada juga orang yang tidak sadar bahwa dia dijajah. Masa sih Pak kita dijajah? Wong rasanya biasa-biasa aja, itu rasanya enak-enak saja. Ngopi juga masih enak, masih nyaman kok misalnya. Nah ini tidak sadar. Nah, jadi kebebasan adalah kemanusiaan sekaligus kebenaran. Maka kebebasan sejati tidak terletak pada mengejar kesenangan, tapi mengejar kebenaran. Ketika kita ingin bebas, sebenarnya bisa dikatakan kita ingin benar. Karena kebebasan itu kebenaran. Menghidupkan kebebasan berarti menghidupkan kebenaran.
cara hidup bebas sama dengan cara hidup benar. Awas lo ya, kata-kata bebas jangan diganti liar atau suka-suka. Karena di balik kebebasan pasti ada tanggung jawab. Kamu bebas milih apa saja, tapi tetap akan dituntut bertanggung jawab atas efek dari pilihan itu. Ya memang begitu rumusnya orang hidup. Manusia itu kan memang oleh Allah diberi kuasa milih dan bebas, tapi sekaligus nanti akan dituntut pertanggungjawaban dari pilihan-pilihan yang dia ambil. Ini yang pertama. Filosofi kebebasan adalah kebenaran dan kemanusiaan. Filosofi kedua, kebebasan itu bukan tujuan, tetapi dia adalah journey, dia adalah perjalanan. Kalau itu perjalanan, ya dia sifatnya tidak sekali jadi, tapi berproses, bahkan proses itu berkelanjutan. Kata Krishnamurti, kebebasan bukan tujuan yang harus dicapai, tetapi cara kita menjalani setiap momen dengan terbuka dan kesadaran penuh. Itulah kebebasan. Jadi bukan tujuan. Kalau itu tujuan berarti sekarang sudah bebas, selesai. Kan tidak begitu. Jadi hidup kita itu harus dari pilihan bebas ke pilihan bebas selanjutnya, ke pilihan bebas selanjutnya. Ini proses yang tiada akhirnya. Sampai kita mungkin meninggal besok, ya kita ada di circle ini, ada di proses ini. Bahkan ada yang bilang kebebasan itu justru di awal, tidak di akhir. Di awal itu maksudnya awal perjuangan itu dimulai dari kebebasan. Makanya dulu Pak Karno menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Kenapa disebut emas? Karena sangat berharga sekali. Kalau tidak ada kebebasan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimanapun dia hanya jembatan. Kalau kita tidak melewatinya untuk meningkatkan kualitas diri, membangun dan lain sebagainya, tidak ada gunanya kebebasan itu. Jadi makanya ayo kita bebas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, dan kebebasan itu bukan tujuan tetapi proses yang terus menerus. Seperti tadi loh, kadang-kadang ada yang ingin merampok hidup kita, mengendalikan hidup kita. Itu kan tidak sekali momen, tapi di setiap momen. Maka kesadaran kita harus continue terus menerus. Kita harus senantiasa menyadari diri kita. Jadi setiap momen, ini maksudnya gimana sih? Saya harus bagaimana sih? Tanggapanku pasnya gimana sih? Kita harus berani begitu. Jadi, kalau di Krishnamurti bahkan ada anjuran kita harus mau sering-sering agak mengambil jarak dari diri kita sendiri. Kalau istilahnya dulu Ki Ageng Suryo Mentaram itu merui gagasane dhewe. Mengetahui pikirannya sendiri. Jadi semacam kita mengambil jarak keluar dari diri kita terus mengawasi, oh ini toh saya yang sedang berpikir, ini toh saya yang sakarepe dhewe, oh ini toh saya. Itu namanya mengambil jarak. Ki Ageng Suryo Mentaram itu menyadari ini itu ketika beliau satu ketika hampir tewas tenggelam. Jadi beliau ini satu ketika kena arusnya air terus megap-megap. Dari situ beliau merasa seolah-olah melihat dirinya sendiri. Oh itu toh aku yang megap-megap itu, yang selama ini berpikir macam-macam, yang selama ini ingin keluar dari istana itu. Dia merasa bisa mengambil jarak dari dirinya. Itu kalau ilmu kanuragan itu ada istilah apa, ngerogo sukmo. Jadi tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi mengambil jarak itu kita mengkritisi diri kita sendiri secara objektif. Karena kadang-kadang kita itu kalau tidak terlalu keras pada diri kita, kadang-kadang terlalu permisif, terlalu membolehkan dengan cara mencari alasan-alasan. Maka penting kita objektif mengambil jarak. Ternyata saya itu cerewet ya, ternyata saya itu baper ya, ternyata saya itu kalau ngomong nyelekit ya. Itu kita bisa tahu itu kalau kita mengambil jarak. Kalau kita masih melekat dengan diri kita, biasanya kita tidak sadar mana titik-titik kurang, titik-titik lemah kita.
Untuk sadar, untuk paham, ya harus mengambil jarak. Saya tahu kalian ini cakepnya luar biasa, yang ini cakep biasa, yang ini tidak cakep, itu kan ada jarak. Kalau tidak ada jarak, sulit saya milih mana yang lebih cakep, mana yang tidak cakep. Bahkan warna saja, apakah ini krem atau putih, itu kalau saya nempel tembok wajah saya, tidak bisa membedakan. Bisa saya bedakan kalau mengambil jarak. Nah, itu gunanya. Kebebasan sebagai proses yang berkelanjutan, mari kita sadari terus-menerus, kita refleksi, kita evaluasi antara lain dengan mengambil jarak dari diri kita. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kebebasan itu berawal dari pengenalan diri. Mengenal diri sendiri secara mendalam adalah kunci menuju kebebasan. Semakin engkau kenal dirimu, semakin jelas bahwa dirimu sendiri itu tidak ada habisnya untuk dipahami. Engkau tidak akan mencapai satu pencapaian, engkau tidak mencapai satu kesimpulan, karena memahami diri itu sungai yang tidak ada ujungnya. Kita berubah terus. Nah, lanjut. Kebebasan bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan kelemahan bawaan manusia. Jadi mengenali diri tadi bukan kok terus dalam konteks mencari kesempurnaan diri, tapi menerima diri kita apa adanya. Banyak di antara kita yang setelah mengenali diri, kemudian hasilnya adalah membenci diri. Dulu kita pernah membahas ini di self-hatred, kebencian pada diri kita. Mari kita terima diri kita, plusnya maupun minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Inilah nanti yang kalau dalam bahasa agama disebut makom ridho. Apapun kondisi kita, mari kita terima. Jadi bagian dari pengenalan diri yang kita terima ya sehubungan dengan kebebasan tadi. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya itu banyak lemahnya kok Pak, saya tidak berharga Pak, berarti memang saya itu levelnya inferior, jadi saya ikut sajalah yang pintar-pintar, ikut sajalah yang jago-jago. Akhirnya kita jadi minder, kita tidak berkembang. Jadi pengenalan diri, kemudian kita pahami, oh saya kuat di sini, tapi saya agak lemah di sini. Tetap kita terima. Untuk nanti kita upgrade lagi diri kita. Jadi bukan kita benci, kita marahi. Karena biasanya kalau sudah dibenci terus ditinggal. Saya tidak suka Pak dengan diri saya yang kayak gini. Benci sekali dengan diri saya. Kok bisa ya? Itu biasanya terus kita meninggalkan diri kita. Cirinya ya hidup akhirnya malah tidak ngontrol, suka-suka. Kalau dimarahi orang, kamu kok jangan begitu itu. Biar saja, saya memang rendah kok, saya memang tidak berharga kok, terus jadi begitu. Siapalah saya, gitu terus jadi begitu. Ini namanya self-hate. Tidak, kalian tetap berharga. Setiap orang istimewa. Allah mengizinkan kalian hadir dan bukan yang lain yang hadir di muka bumi ini saat ini, itu pasti karena kalian memang istimewa. Masing-masing dari kalian. Hanya saja kalian sering tidak kenal diri kalian karena kalian jarang membaca diri kita. Baik, kita lanjutkan. Mari kita terima hidup kita, kita ikuti arusnya, kemudian kita upgrade diri kita. Jangan menyerah begitu saja, didominasi, dijajah. Lanjut. Nah, ini yang sering orang salah paham. Bebas berarti suka-suka ya Pak. Bebas berarti liar ya Pak. Bebas berarti semaunya sendiri. Bebas berarti egois. Tidak, kata Krishnamurti. Mengejar kebebasan itu bukan tindakan egois, tetapi satu kerinduan yang mendalam untuk bebas dari konflik batin dan konflik lahir. Saya lanjutkan.
Menjadi bebas berarti melampaui batasan ego dan menyentuh luasnya eksistensi. Menjadi bebas, untuk benar-benar bebas, seseorang harus melampaui batas-batas dirinya yang terbatas dan merangkul seluruh umat manusia. Menjadi bebas berarti melepaskan semua keterikatan dan identitas dan hidup sepenuhnya di masa kini. Jadi justru kebebasan itu bukan melakukan tindakan sewenang-wenang, suka-suka, atau egois. Tapi bebas itu melampaui ego kita. Kalau kita masih terpenjara oleh ego kita, ya sebenarnya ya kita masih belum bebas. Tadi kan ada di awal tadi ya, kita sering dipenjara oleh ego dan identitas kita. Bayangan ideal kita tentang diri kita, yang itu membelenggu kita. Terus jadi tidak berkembang hidup kita karena terpenjara ego. Justru kebebasan itu, orang bebas sejati melampaui ego. Orang menganggap saya tipenya begini, tapi sebenarnya saya tidak hanya begitu sih. Cobalah saya lakukan yang tidak sekedar itu. Ini namanya kita bisa melampaui ego. Jadi ada orang yang terlalu kuat memegangi identitas dirinya, sifat pokoknya saya harus begini, saya harus begitu, tidak melihat situasi, akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Itulah ego yang tadi sudah saya contohkan. Kita ingin dikenal sebagai orang yang begini, orang yang begitu. Pak, saya terlanjur kubur sana ya Pak. Oh, saya terlanjur ada di kelompok ini yang kontra ya Pak. Berarti saya harus kontra terus ini. Ini jebakan identitas. Itulah yang disebut ego. Nggak bisa Pak, saya selama ini sudah postingan saya ngeritik terus ya. Masa ganti mendukung? Nggak bisa lah, ya tetap harus kritik Pak. Nah, ini yang disebut ego. Melampaui ego itu, iya sih selama ini saya ngeritik, tapi untuk yang ini saya harus mendukung dan memuji. Meskipun kapan-kapan kalau ada yang tidak beres tak kritik lagi. Inilah orang yang bisa melampaui egonya. Tapi kalau kalian terjebak, ya seperti tadi, oh saya kan sudah dikenal sebagai kritikus Pak, jadi ada apa saja tak kritisi. Itu kamu menjebak dirimu sendiri. Disitulah ego, dan kebebasan pasti bukan itu. Jadi kalau orang bebas kok sewenang-wenang egois, dia salah paham terhadap makna kebebasan itu. Justru kebebasan itu menuntut kita melampaui ego untuk tidak nyari enaknya sendiri, nyari senangnya sendiri, atau terjebak dalam identitas-identitas. Oke, yo, untuk tidak terjebak, tadi kuncinya ya kalian kenali. Selama ini aku mencitrakan diriku sebagai orang yang gimana sih? Itu akan ketemu egomu apa. Mungkin mencitrakan dirimu sebagai anak soleh, sebagai mahasiswa yang rajin, sebagai orang yang murah senyum. Itu kan jebakan-jebakan itu sudah. Teman saya yang satu itu loh Pak, dia murah senyum. Kebetulan kamu pas dengar, wah orang nganggap aku murah senyum ya. Nanti kamu keluar senyum terus pokoknya. Karena sudah dijebak oleh identitas tadi. Kemana-mana memaksa dirimu harus senyum terus. Oh ini banyak kalau diperluas contoh-contohnya ya. Mungkin ada yang fanatik dengan model rambut, ada yang fanatik dengan kostum, ada yang fanatik demi ego tadi. Oke, ini filosofi kedua. Jadi kebebasan tidak sama dengan egoisme. Filosofi kelima. Kalau ini tentang kebebasan sosial. Kalau tadi kan yang individual. Banyak orang salah paham, kata Krishnamurti, kebebasan sosial itu berarti memberontak terhadap tatanan sosial. Padahal bukan itu. Kebebasan sosial bukan pemberontakan, tetapi transformasi diri. Coba kita tengok sebentar ya kalimat-kalimatnya dari beliau. Kebebasan bukan tentang melepaskan diri dari masyarakat, tetapi tentang mengubah masyarakat melalui perubahan yang radikal dalam diri kita sendiri. Kebebasan sejati bukan melari dari hubungan, tetapi cara yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam berhubungan dengan orang lain.
kebebasan bukanlah menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, tetapi mengekspresikan keaslian dan keunikan diri kita sendiri. Ini maksudnya begini, jadi satu ketika ada pertanyaan pada Krishnamurti, mana yang lebih berpengaruh terhadap diri kita? Diri kita sendiri ataukah masyarakat? Jawabannya Krishnamurti apa? Loh, emangnya masyarakat itu siapa? Masyarakat itu kan kumpulan dari diri-diri kita semua ini. Itulah masyarakat. Jadi perbaikan sosial itu bukan berarti perbaikan yang di luar diri kita. Bahkan masyarakat itu selalu kalimatnya sekeliling kita. Iya, tapi kalian bagian dari itu. Jadi kalau ingin memperbaiki masyarakat, membebaskan masyarakat, ya melalui diri kita pertama-tama. Kalau ingin memperbaiki masyarakat, ya kita harus jadi orang baik. Wong kita adalah masyarakat, dan masyarakat adalah kita. Aku dan kalian itu kan masyarakat. Jadi perbaikan masyarakat itu bukan memperbaiki sesuatu yang di luar diri kita. Sebenarnya yang diperbaiki ya diri kita. Nanti kalau aku memperbaiki diri, kamu memperbaiki diri, yang lain memperbaiki diri, ya masyarakat akan baik. Jadi jangan dibayangkan kebebasan sosial itu kita memberontak keluar, menghancurkan masyarakat, bukan itu. Tapi kita melakukan perbaikan demi perbaikan dan mengajak orang lain juga memperbaiki diri. Pada akhirnya akan lahir tatanan masyarakat yang ideal. Disitulah muncul nanti kebebasan sosial. Jadi kebebasan sosial itu ya bukan kemudian kita dijajah oleh masyarakat atau dipengaruhi sedemikian rupa oleh lingkungan, maka lingkungannya harus kita hancurkan. Bukan itu. Masyarakat itu ya kita sendiri, lingkungan itu kan juga kita. Kita menganggap sekitar kita lingkungan, tapi bagi tetangga kita ya kitalah lingkungan itu. Jadi sebenarnya perbaikannya ada di diri kita sendiri. Oke. Baik, kita lanjutkan. Filosofi keenam tentang kebebasan. Kebebasan yang luar biasa ideal tadi di depan bermula dari keberanian untuk berpikir sendiri. Jadi kata beliau, seseorang harus mempertanyakan segalanya, meragukan segalanya, tidak sekedar menerima begitu saja apa yang diwariskan turun-menurun. Pikiran hanya bebas ketika kita tidak lagi terperangkap dalam perangkap waktu dan ide. Jadi menurut beliau, kita jangan pasif saja, jangan pasrah saja. Ayo kita otentik. Jadi diri kita sendiri, versi kita sendiri, itu yang disebut otentik. Selama ini kita hanya jadi objek ide, objek gagasan, objek pikiran. Sekarang ayo jadi subjek. Bukan berarti tidak peduli pikirannya orang lain, tidak belajar gagasannya orang lain. Seperti saya bilang tadi, pikiran gagasan dari orang lain itu bahan kita untuk refleksi, untuk merenung. Jadi yang pertama-tama memang diawali dari keberanian berpikir. Keberanian ya, bukan kenekatan. Dua hal yang berbeda. Berani itu berarti kamu bisa mengukur kapasitas kemampuanmu. Jadi kan kalau dalam ilmu akhlak itu levelnya antara minder, berani, dan nekat. Nah yang ideal itu yang berani. Kalau minder itu memang tidak percaya diri, tidak punya kapasitas. Kalau nekat itu tidak bisa mengukur diri. Nah maka berani. Untuk hal-hal yang memang terjangkau mampu kita pikirkan, ayo berpikir sendiri, apalagi tentang hidup kita. Jadi masa hidup-hidup kita juga punya pikiran
Kita mewakilkan orang lain untuk berpikir. Sudahlah Pak, kalau untuk mikir-mikir itu berat, biar diwakili orang-orang saja. Ya, masa kita begitu? Wong kita makhluk yang unik, yang oleh Allah dianugerahi versi keistimewaan kita sendiri. Jadi beranilah berpikir. Sebenarnya ini di hampir semua bidang intelektual kan kita diminta ini, berpikir sendiri. Kalau hanya mengulang kita tidak disebut otentik. Kalau tulisan mengulang disebut plagiat. Kalau plagiat tidak ada nilainya. Jadilah dirimu sendiri, otentik versi dirimu. Itulah kebebasan. Kalau kalian ngakunya bebas tapi masih banyak tergantung, masih banyak terpengaruh ini itu, masih banyak dibelenggu oleh gagasan ini, kelompok ini, ideologi itu, dan lain sebagainya, ya sebenarnya kalian belum bebas. Bahkan kelompok pembebasan sekalipun kalau itu membelenggu, ya namanya sudah jadi belenggu, bukan pembebasan. Itulah mengapa nanti Krishnamurti itu keluar dari teosofi. Jadi keluar dari circle teosofi. Kenapa? Ini karena kalau sudah jadi lembaga, jadi formal, ya pada akhirnya akan membelenggu. Sementara beliau tidak mau dengan model belenggu semacam itu, karena akan mengikat. Kalau sudah mengikat, menghalangi kebebasan. Makanya beliau lebih suka ceramah saja kemana-mana, lintas benua, untuk mengajarkan materi-materi semacam ini. Tidak mau diikat oleh lembaga apapun, ide gagasan siapapun. Baik, kita lanjutkan. Masih kuatkah? Ketoknya kok abot malam hari ini ya? Tidak apa-apa. Nanti kalau tidak kuat, angkat tangan. Kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi, tenang saja. Segera saya tuntaskan, penderitaanmu berakhir. Nanti daripada kamu, ini sudah belenggu, tersiksa lagi itu ya. Yuk, kita lanjutkan. Filosofi ketujuh. Kebebasan yang sejati datang ketika pikiran kita terbebas dari semua kekhawatiran. Kalau ini parameter, ukuran. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, ukurannya apa? Saya terbelenggu atau tidak? Ketika kita bebas dari takut dan kekhawatiran. Bahkan tadi sekedar berpikir pun, kalau kita takut, kan banyak orang berpikir sih, tapi takut keliru, takut salah, takut jangkal, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita belum bebas. Jadi kebebasan yang sejati, ya kita sudah tidak takut apa-apa. Kata Krishnamurti, pikiran kita itu biasanya cenderung lebih mencari kenyamanan, sehingga sering mengeluarkan warning-warning yang menakutkan untuk biar kita tidak kehilangan kenyamanan. Pikiran kita kadang tricky, kadang mendistorsi ini, mendistorsi itu biar nyaman. Kadang-kadang untuk hal-hal yang jelas keliru, sekalipun pikiran kita, tidak apa-apa keliru, biasa saja. Sebenarnya itu tidak keliru kok, cuma meleset sedikit. Itu pikiran sering begitu. Dalam rangka apa? Biar kita nyaman. Jadi akhirnya apa? Kita tidak bebas. Yang ketiga, kalau ini ya, cirinya apa orang takut itu? Di antara cirinya adalah orang yang menegaskan keyakinan yang terus-menerus. Orang yang sudah mantap, sudah yakin, itu dia tidak perlu ditegas-tegaskan lagi apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui. Tapi kok terus mencari pembenaran, kemungkinan dia takut, pikirannya salah. Biasanya dua yang dilakukan orang yang di level ini. Dia berusaha terus-menerus menunjukkan dirinya benar, atau berusaha terus-menerus menunjukkan yang berbeda dengan dirinya salah. Ini ciri orang yang belum yakin dengan kebenarannya. Orang yang sudah yakin, terserah kamu mau apa saja, terserah ada pengaruh apa saja, saya mantap yakin ini benar. Dan saya tidak takut apa-apa lagi. Nah,
ini orang benar. Tapi kalau masih butuh argumen lebih panjang, masih butuh bukti lebih luas, masih butuh, ya berarti kemungkinan kita belum terlalu yakin. Makanya kadang-kadang saya kalau ada diskusi, pertanyaannya ngejar terus. Apa sih Pak bukti adanya Tuhan? Kalau jengkel tak jawab, saya sudah tidak perlu bukti lagi. Saya sudah mantep kok. Kalau sudah mantep kan tidak perlu bukti. Nanti yang tanya, tapi saya Pak yang butuh. Ya masalahmu. Ya, salahmu dewe tidak mantep kan gitu ya. Itu kalau sudah capek, pertanyaannya gitu terus. Jadi karena memang orang yang sudah mantep, dia tidak perlu banyak bukti lagi. Ada apapun, tidak ada. Kadang-kadang kalau sudah tidak bisa lagi memperkuat bukti kebenarannya, dia akan mencari bukti bahwa yang lain salah. Oh, lihatlah itu salahnya yang sana. Nah, itu jeleknya sana itu. Untuk menegaskan bahwa aku yang benar, aku yang baik. Ini sebenarnya menunjukkan belum yakin, belum mantap. Kalau sudah yakin, sudah mantap, tidak perlu yang begitu-begitu. Saya sudah yakin, saya sudah mantap. Nah ini makanya kata Krishnamurti, cirinya orang bebas, mandiri, itu orang yang lenyap ketakutan-ketakutannya. Tidak khawatir tersaingi, tidak khawatir meleset, tidak khawatir khilaf, dan lain sebagainya. Saya sudah yakin dengan pikiran saya, dan saya berani berpikir sendiri. Lanjut. Nah, ini yang hubungannya kebebasan dan cinta. Kalau ada kata-kata cinta, kalian melek mesti. Sebagaimana banyak para spiritual yang lain, cinta tentu saja jadi konsep sentralnya. Jadi selain fitrah kebebasan, manusia juga punya fitrah cinta. Dan kebebasan dan cinta itu berjalan beriringan. Dua-duanya sudah ada, kualitas idealnya ada dalam diri kita. Kata Krishnamurti, cinta itu bukan reaksi. Reaksi timbal balik maksudnya. Ini sering saya kutip. Jika aku mencintaimu karena engkau mencintaiku, sebenarnya ini hanya dagang saja. Sesuatu yang bisa dibeli di pasar bukanlah cinta. Mencintai bukan meminta imbalan apapun, bahkan tidak merasa bahwa engkau memberi sesuatu. Dan hanya cinta seperti itulah yang bisa mengenal kebebasan. Jadi di banyak sesi cinta kan dulu saya jelaskan bahwa di antara dayanya cinta adalah membebaskan. Khususnya membebaskan diri kita dari ego. Cirinya apa? Kita tidak lagi memikirkan terlalu dalam kepentingan, kesenangan, kebutuhan kita. Tapi fokusnya bergeser pada yang kita cintai. Ini yang disebut cinta membebaskan kita dari belenggu ego. Kalau masih ada pamrihnya, kata Krishnamurti, bahkan seperti orang ke pasar. Saya ngasih apa, dia harusnya ngasih apa. Kamu sudah tiap hari tak anterin loh, mbok yo, itu berarti masih ada yang dituntut, masih ada yang diminta. Kalau seperti ini belum cinta, kalau seperti ini belum membebaskan. Cinta hanya jadi alat untuk melampiaskan ego. Harusnya cinta membebaskan manusia dari egonya. Dia tidak mikir aku lagi, sudah yang dipikir yang dicintai saja sudah. Loh kalau begitu orang yang mencintai itu tidak peduli dirinya Pak, tidak makan, tidak mandi, tidak apa. Tidak. Justru orang yang mencintai itu akan sangat peduli dengan dirinya, biar dirinya tambah hebat, tambah berkualitas. Kalau saya tambah hebat, tambah berkualitas, aku bisa memberi yang lebih baik pada yang aku cintai. Jadi aku membuat diriku naik kelas setinggi-tingginya, tapi tidak untuk diriku, biar aku bisa memberi kontribusi yang lebih besar untuk yang aku cintai. Jadi selama ini mungkin teman-teman salah paham, dianggap cinta itu pengorbanan. Jadi biarlah yang saya cintai, yang makan enak, yang saya tidak usah makan, saya puasa saja, saya sampai kamu sakit-sakitan. Loh kalau kamu sakit beneran, kamu tidak bisa memberi apa-apa lagi pada yang kamu cintai. Nanti dia nyari yang lain.
Jadi, yo kamu tetap karena cintamu kamu harus ngupgrade dirimu setinggi mungkin. Alasannya cinta demi dia. Kalau saya tambah pinter Pak, tambah hebat Pak, tambah luar biasa Pak. Bukankah tambah luar biasa juga yang aku berikan pada yang aku cintai. Jadi menaklukkan ego sekaligus meningkatkan kualitas diri, sekaligus membahagiakan yang lain. Itu dahsyatnya cinta. Makanya cinta punya daya membebaskan yang luar biasa. Sayangnya, kata Krishnamurti, belakangan yang namanya cinta itu sering lenyap dari bahan pertimbangan keputusan. Kalau saya ngomong cinta itu mungkin teman-teman di kepalanya rasanya ini hanya urusan-urusan pacaran, urusan-urusan itu saja. Jarang cinta itu jadi pertimbangan khusus untuk keputusan. Dan ini yang diprihatinkan oleh Krishnamurti dalam peradaban manusia hari ini. Kamu milih jurusan kuliah, kamu milih judul skripsi, kamu milih apa, itu kan tidak pernah ada konsideran cinta di situ. Saya pilih judul ini Pak karena cintaku pada orang tua, cintaku pada pasanganku. Meskipun disebut tapi kan tidak pernah jadi bahan pertimbangan beneran untuk keputusan-keputusanmu. Jadi keputusan ini atas pertimbangan. Jadi jarang begitu. Makanya itu di situ ada kalimat, ketika aku memahami diriku sendiri, aku memahamimu, dan dari pemahaman itu muncullah cinta. Ketika cinta hilang, ada kekurangan kasih sayang, kekurangan kehangatan dalam hubungan. Dan karena kita kekurangan cinta, ya kelembutan itu, kemurah hatian itu, dan belas kasihan itu dalam hubungan hilang. Kita kemudian melarikan diri dalam aksi sosial, aksi massal yang menghasilkan kebingungan lebih lanjut, kesengsaraan lebih lanjut. Kita penuhi hati kita dengan beragam pola untuk reformasi dunia dan tidak melirik sedikit pun satu faktor penting penyelesai itu, yaitu cinta. Ada banyak pola-pola menyelesaikan masalah, tapi kita jarang melirik cinta. Padahal cinta adalah kunci sekaligus hakikatnya adalah kebebasan. Jadi ada banyak ya, ada berapa tadi? Sebenarnya tidak 10, 8. Ini 7, ini 8. Ada 8 filosofi cinta.